Teman-teman sekalian yang saya muliakan, yang dimaksud dengan kerabat dalam istilah silaturrahim, gitu ya. Ini yang banyak bergeser maknanya di negeri kita. Teman-teman sekalian, rahim yang dimaksudkan dalam silaturrahim, rahim yang dimaksudkan di situ adalah rahim, teman-teman sekalian. Artinya kandung. Artinya kandungan. Rahim, teman-teman saya sekalian, kita bilang gimana? Udah ada gerakan di rahimnya. Rahim yang dimaksudkan di situ adalah kandungan. Kan gitu ya? Kita juga suka bilang, itu saudara kamu sekandung apa bukan? Kan gitu ya? Nah, itu sekandung tuh maksudnya serahim apa bukan? Gitu kan? Maka kalau ada istilah silaturrahim, artinya adalah hubungan yang terjalin karena adanya rahim, adanya persaudaraan, adanya urusan kandungan di sana. Maka yang dimaksudkan dengan rahim dalam arti silaturrahim, orang yang kita harus punya sambungan dengannya. Silah itu artinya sambungan. Artinya kita nggak boleh putus, teman-teman saya sekalian. Nggak boleh putus. Kalau sama temen bisa putus, boleh putus. Kan gitu ya? Kalau kita rasa, oh saya temenan sama dia kok bikin saya jadi nggak bener nih. Teman kita nih kok ternyata nauzubillah misalnya gitu ya, kena narkoba nih. Boleh nggak kita putus? Boleh. Malah terkadang hukumnya bisa jadi wajib kalau kita tahu bahwa kita akan terpedaya, kita akan terkena dampak dari kejahatan orang tersebut. Nah itu kita wajib putus, teman-teman saya sekalian. Tapi kalau sama rahim, sama kerabat, kita nggak boleh putus, harus ada silah, harus ada hubungan. Jadi nggak ada ceritanya dia sih dulunya saudara saya, dulunya sih dia kakak saya, sekarang udah jadi mantan. Ada begitu? Agak ada. Jelas ya. Jadi yang namanya silaturahmi tuh yang harus selalu silah, harus selalu tersambungkan, yang ada kekerabatan sama kita, yang gak ada ceritanya menerima mantan. Teman-teman saya sekalian, mohon maaf, suami ada mantan apa enggak? Ada mantannya. Maka nih bukan yang rahim nih. Sebab yang namanya rahim tuh harus silah, nggak boleh kotak, nggak boleh putus, nggak boleh bercerai, nggak boleh jadi mantan. Teman-teman sekalian saya muliakan, maka siapa yang dimaksudkan dengan rahim? Yang harus kita silah, yang harus kita sambung. Yang pertama, yang sekandung sama kita. Maksudnya orang yang kita bapaknya sama bapak kita sama ibu kita adalah juga orang yang bapak dia sama ibu dia sama. Saya saudara sama dia, cuman lain bapak lain ibu, bukan saudara namanya. Jelas ya, gitu kan? Ini saudara si adik saya, tapi lain bapak lain ibu. Apalagi laki sama perempuan nih. Kita sih bukan apa-apa. Hubungan saya adalah abang adik sama dia. Dia adik kamu? Iya adik saya, cuman lain bapak lain ibu. Nggak ada adik namanya, itu adik-adikan, abang-abangan, ya kan? Maka teman-teman saya sekalian, yang dimaksudkan dengan kerabat di situ adalah yang nomor satu, yang bapak dia sama bapak kita itu sama, salah, iya benar. Bapak dia sama bapak kita sama, ibu dia sama ibu kita sama. Itu namanya sekandung, itu namanya rahim, yang paling kuat. Kemudian yang berikutnya, yang kita sama dia satu bapak walaupun nggak satu ibu, yang kita sama dia satu ibu walaupun tidak satu bapak. Kemudian yang sudah itu siapa? Nih, anak-anak yang lahir dari saudara kita. Ya, sepupu. Anak-anak yang lahir dari saudara-saudari kita.
Nah, itu baru benar. Makanya kalau mau jawab itu dipikir dulu. Udah jawab paling keras salah gua. Saya bully itu nanti. Baik, anak dari saudara-saudari kita namanya tuh yang kedua ya. Jadi yang pertama adalah saudara. Saudaranya yang sekandung lebih akrab. Al-akrabul akrab. Kan ini ya? Dahulukan yang terdekat dari yang dekat. Nah, ini saya mau sampaikan yang terdekat, yang sekandung, kemudian yang sebapak, kemudian yang seibu. Kenapa yang sebapak lebih dekat? Karena benihnya dari dia. Gitu kan ya? Nah, itu jadi sebapak, kemudian seibu. Kemudian selain daripada itu, teman-teman sekalian, kerabat adalah anak saudara kita. Apa tadi namanya? Kemudian yang sesudahnya, kerabat adalah yang ibu kita lahir satu rahim dari dia, juga yang bapak kita lahir satu rahim dari dia. Ayo mikir. Siapa itu? Tante, om, iya benar. Paman, bibi, benar juga. Encang, encing, benar juga. Apa? Wah, iya benar teman-teman sekalian. Nah itu ya. Jadi orang yang ayah dan ibu kita satu kandung sama mereka atau satu saudara sama mereka, baik itu sekandung ataupun sebapak ataupun seibu. Jadi itu yang dekat, yang terdekat saudara kita. Kemudian yang sesudahnya ponakan kita, kemudian yang sesudahnya lagi paman bibi kita. Yang sesudahnya yang kita udah boleh kawin sama dia, walaupun itu kerabat tapi udah terhitung jauh ya. Yang kita udah boleh kawin sama dia. Kalau kita sama saudara kita boleh kawin apa enggak? Kita sama ponakan kita boleh kawin apa enggak? Kita sama paman bibi kita boleh kawin apa enggak? Enggak. Itu enggak boleh putus, teman-teman saya sekalian. Itu talinya enggak boleh putus. Sama sekali kita enggak boleh putus sama dia. Dunia, selama kita hidup di dunia nih, nggak punya alasan untuk putus hubungan sama mereka. Untuk putus hubungan sama karena alasan apapun, nggak boleh, nggak boleh. Jadi sekalian, nah sesudah itu yang kita boleh kawin sama dia, berarti siapa itu? Anaknya paman bibi kita udah kawin, udah boleh kawin sama dia. Sepupu kawin boleh apa nggak? Boleh. Sepupu jadi suami, gitu ya. Nah, itu boleh, gitu kan? Walaupun itu kurang baik, teman-teman saya sekalian, ya, karena hubungannya terlalu dekat. Kalau anaknya sepupu, nah itu udah jauh tuh, anaknya sepupu. Jadi anaknya sepupu tuh kayak perkawinannya Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah Zahra. Itu udah bagus, maksudnya yang sepupu banget sebaiknya dihindari. Tapi kalau udah yang anaknya sepupu, nah itu nggak apa-apa, bagus itu. Kalau sepupu banget, itu Imam Ghazali bilang dalam kitabnya, terlalu dekat hubungannya, apalagi kalau bapak sama bapak, saudaranya, maksudnya sepupuannya itu dari arah bapak sama bapak, gitu ya. Bapak sama bapaknya bersaudara, bapak dia sama bapak kita bersaudara, kita kawin sama sepupu kita, yang bapak dia adalah paman kita, begitu kan, dari sebelah bapak. Nah, ini teman-teman saya sekalian, dikhawatirkan anaknya kurang pinter. Biasanya suka begitu, katanya Imam Ghazali. Nah, jadi udah deh, cari yang lain aja dah. Kita kawin sama orang lain aja, anak kita belum tentu pinter. Benar nggak? Apalagi meresikokan diri dengan kawin sama sepupu.
Tapi kalau udah lanjut kawin gimana? Ya udah nggak apa-apa, Bismillah, ya nggak? Bismillah, Bismillah. Kenapa kamu kawin sama sepupu? Dia doang yang mau. Ya udah, PMUDIKT, ya nggak? Teman-teman sekalian, nah ini nih, jadi itu yang namanya kerabat, ya. Selalu saja ayat-ayat yang bercerita atau hadis-hadis yang bercerita tentang silaturahmi, yang dimaksudkan dengan rahim di situ adalah kerabat. Jadi sekalian. Jadi kalau misalnya urusannya sama temen, urusannya sama tetangga, ibarat kata kita nggak kontak-kontakan sama dia, kita putus hubungan, nggak pernah ketemu, nggak jadi dosa buat kita. Emang kita bisa seumur hidup temenan sama dia dan terus nyambung? Ibu-ibu saya tanya nih, temen zaman TK masih berhubungan nggak? Udah nggak tahu kita. Ini saya sampaikan karena banyak banget orang tuh yang suka nanya sama saya kayak begini, Ustazah diundang reunian, gimana ya Ustazah, saya tuh bingung. Kalau saya datang reuniannya dalam rangka buka bersama bulan puasa. Kalau saya datang, saya jadinya akhirnya buka puasanya enggak sama keluarga, yang akhirnya kemudian sholatnya kadang juga suka berantakan, sholat tarawehnya akhirnya jadi nggak jelas, gitu kan ya. Kemudian juga yang lebih masalah lagi, saya ketemu sama yang bukan mahram, mantan. Saya nggak lagi mau nyebut mantan loh ini. Emang ibu-ibu ada yang kalau reunian ketemu mantan? Baru tahu saya. Itu kalau urusannya kayak begitu, hadir reuniannya bisa haram loh itu. Takutnya CLBK. Ustazah, kalau misalnya saya hadir nih ada banyak mudorotnya. Tapi kalau saya nggak hadir, Ustazah, kan jadinya mutusin silaturahmi. Emang temenmu semuanya kerabatmu? Kan enggak, teman-teman saya sekalian. Jadi yang namanya silaturahmi itu hanya khusus untuk kerabat kita aja, yang kita harus selalu punya hubungan sama dia, yang tidak menerima mantan, yang tidak menerima bekas, yang tidak menerima X. X. Kalau teman masih bisa menerima X, kan gitu ya. Suami masih bisa menerima X. Nah ini tapi kan kalau saudara nggak ada X-nya, teman-teman saya sekalian. Dia mantan adik saya, mantan bibi saya, mantan paman saya nggak ada tuh, mantan ponakan saya nggak ada, teman-teman saya sekalian. Nah ini, jadi ini yang disebut dengan silah, yang kita nggak batal wudhu. Ah jelasnya gitu. Kita sama saudara batal wudhu apa kagak? Enggak. Kita sama sepupu batal wudhu apa enggak? Batal. Oh Allah. Saya bilangin kalau mau jawab tuh dipikir. Kita sama saudara batal wudhu apa enggak? Kita sama sepupu batal wudhu apa enggak? Batal, teman-teman sekalian. Kita sama ponakan batal wudhu apa enggak? Anaknya ponakan batal wudhu apa enggak? Enggak batal. Kamu neneknya. Betul kan? Nenek samping namanya kan? Coba diinget-inget. Nih ya, kita punya ponakan, ini kan ya. Ponakan kita punya anak. Kita berarti siapanya dia? Nenek. Kayak saya sama anak ponakan saya tuh, kan saya neneknya. Saya nggak batal wudhu, teman-teman saya sekalian. Apa itu cucu kita gitu. Nah tuh kerabat kita tuh, yang kita nggak batal wudhu sama dia. Jadi sekalian, kita mau ipar batal wudhu apa enggak? Batal. Jelas ya.
Nih, jadi yang disebut dengan silah dalam rahim, silaturahim, orang yang kita harus punya hubungan sama dia. Nggak boleh, istilahnya orang Betawi, kematian obor. Ya, nggak boleh kita nggak punya sambungan, nggak boleh. Kita harus punya sambungan sama dia. Itu sama saudara kita, ponakan kita terus ke bawah, gitu kan ya, saudara kita terus ke bawah, misalnya anak dia, cucu dia gitu, sama saudara-saudaranya bapak ibu kita. Tuh rahim namanya. Gak boleh putus karena urusan apapun. Urusan warisan Ustazah gak boleh putus. Saya sih Ustazah udah gak teguran sama adik saya, sekalinya ketemu di pengadilan. Urusan apa tuh? Rebutan warisan Ustazah. Ya Allah, ya Allah. Jangan sampai ada di antara kita yang begitu. Ya. Kalau ada yang seperti itu, yuk kita belajaran buat bertaubat. Ini salah satu dari dosa yang jarang-jarang orang taubatin nih. Betul apa enggak? Sekarang saya udah taubat. Dulunya ngapain? Jahatin saudara saya. Gak pernah tuh. Orang tuh seringannya taubat, sekarang saya taubat. Dulunya ngapain? Zina. Dulunya ngapain? Pacaran. Dulunya ngapain? Mabok. Dulunya ngapain? Gak sholat. Kan gitu ya? Dulunya ngapain? Pakai baju ala kadar. Yang ditutupnya dikit doang. Gitu misalnya. Nah ini teman-teman saya sekalian. Ada orang bilang saya berhijrah, saya bertaubat, kan gitu ya. Nah tapi dari urusan-urusan yang seperti ini, padahal ini juga merupakan dosa, salah satu dari dosa-dosa yang cukup berat teman-teman saya sekalian. Kita sambung lagi hubungan kita dengan kaum kerabat kita, insya Allah. Apa fadilahnya kalau kita nyambung dengan kerabat kita? Maksudnya selalu jaga hubungan sama kerabat kita, selalu sayang sama kerabat kita nih. Apa fadilahnya? Yang pertama teman-teman sekalian, memperpanjang umur. Nih, memperpanjang umur tuh artinya umurnya bisa panjang gitu Ustazah. Ada yang ngertiin begitu, ada yang ngertiin begitu. Salah satunya dari riwayat yang diceritakan Nabi Muhammad alaihissalam mengenai Nabi Allah Dawud alaihissalam. Jadi Nabi nih teman-teman sekalian cerita dalam salah satu hadisnya, ada Israel ketemu sama Nabi Dawud, atau Nabi Dawud ketemu sama Israel di salah satu majelis beliau. Nabi Daud ngeliatin Israel nih di pojokan nih, ngeliatin mulu, ada seorang pemuda. Habis selesai majelis, Nabi Daud temuin tuh malaikat Israel. Nyeremin bener sih ente. Nabi itu akrab sama para malaikat ya. Kamu nyeremin banget tuh, kesian yang diliatin. Untung dia nggak ngeliat balik. Ikan dia nggak lihat. Teman-teman emang lihat kalau Israel lagi liatin? Saya ulangin ya. Teman-teman emang lihat kalau pas Israel lagi liatin gitu ya? Kagak, nggak tahu aja nih. Malaikat Israel tuh suka liatin, udah pantas belum? Jadi sekalian saya muliakan, katanya Nabi Daud, kesian banget tuh orang kamu liatin kayak begitu. Katanya malaikat Israel kemudian bilang, iya tuh kesian. Kenapa? Pemuda yang duduk sebelahmu itu loh, Daud. Kenapa dia? 3 hari lagi mau mati. Oh, kesian deh, masih muda. Saya disuruh nyabutnya nih 3 hari lagi. Selang berapa lama? Kira-kira dapat 2 minggu gitu. Nabi Daud ngeliat tuh pemuda masih ada. Hidup lagi gak mungkin. Malaikat Israel lupa gak mungkin. Gak ketemu gak mungkin. Kan gitu ya. Salah nyabut nyawa apalagi gak mungkin. Jadi begitu Nabi Daud ketemu lagi sama malaikat Israel, nanya, Israel, kemarin kan kamu bilang tuh pemuda umurnya tinggal 3 hari lagi. Iya. Terus sepulang dari majelismu itu dia ada ketemu sama bibinya.
Dia bawain buat bibinya hadiah, dia kasihin uang, dia kasihin makanan, disambung hubungan sama bibinya. Bibinya di sebuah kampung dia datengin, dia bilang, dia samperin, disenengin tuh bibinya. Bibinya girang, seneng karena udah gak punya anak. Bibinya tersebut itu, bibinya doa, minta sama Allah, ya Allah, kalau dipanjang umur seneng dah saya, gantinya anak saya ya Allah. Allah gantiin berkat silaturahminya dia 3 hari jadi 30 tahun. Nah, itu silaturahmi. Ada yang mengatakan bahwa makna panjang umur dalam ayatnya Nabi Muhammad alaihissalam, katanya riwayat Sayyidina Anas bin Malik, hadis rawahul Bukhari wa Muslim, beliau mengatakan, man ahabba an yubsit lahu fi rizqihi wa yunsa fi athari falyasil rahimah. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang pengen rizkinya luas dan umurnya panjang, hendaklah dia menyambung hubungan dengan kerabat. Nah, ya. Jadi menyambung hubungan dengan kerabatnya. Itu tadi yang saya maksudkan dengan rahim di situ, saudara, ponakan, paman, bibi. Teman-teman sekalian saya muliakan, nih, panjang umur. Ada maknanya begitu, ada juga maknanya enggak sih, umurnya sih nggak bisa panjang lagi. Udah segitu umurnya. Udah catetannya tuh. Yang kata Allah, idza jajalhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal seorang nggak bisa nambah, nggak bisa mundur. Nah, cerita yang tadi Nabi Daud gimana? Mungkin Israel ngelihatnya di Lauhil Mahfud, sebab Lauhil Mahfud tuh bisa berubah. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah bisa merubah atau menetapkan apa yang tertulis di dalam Lauhil Mahfud, sebab Allah lah pemilik Lauhil Mahfud. Tapi yang dari ketetapannya Allah Subhanahu wa ta'ala nggak bisa nambah, nggak bisa kurang dari umur yang sudah ditetapkan Allah. Maka gak usah minta. Maksudnya arti dari panjang umur seperti itu maksudnya adalah barakatan fil umur, berkahnya umur. Karena umur tuh teman-teman sekalian nggak penting panjang, yang penting gimana sih berkah, ziyadatul khair, tambahnya kebaikan dalam umur tersebut. Sehingga sekalian saya muliakan, ada orang umurnya panjang 90 tahun, tapi 20 tahunnya di atas tempat tidur, mau panjang tapi nggak berkah. Kita nih yang kita minta bukan umur panjang teman-teman saya sekalian, tapi umur yang berkah. Sebab ada banyak orang-orang umurnya nggak terlalu panjang, tapi karena berkah tersisa hidupnya panjang di bumi. Namanya masih terus panjang di bumi meskipun orangnya sudah berada di dalam tanah. Imam Syafi'i umurnya waktu hidup cuma 50 tahun, tapi sampai sekarang amaknya masih terus ada, difatihain orang, tempatnya diziarahin orang. Kan gitu? Sayyidah Fatimah Zahra, manusia paling agung, perempuan paling mulia. Teman-teman saya sekalian, innaki sayyidah nisa ahlil jannah. Sungguhnya engkau wahai Fatimah pemimpin wanita surga. Ketika meninggal dunia umurnya 29 tahun. Kita udah lewat nih. Nah, kita ding saya udah lewat, ibu-ibu apa lagi? Lebih panjang lagi. Udah lewat jauh kita. Nah, ini makanya yang kita minta adalah barokah dalam umur. Setuju, Bu? Setuju. Jadi Ibu udah mau nih? Enggak. Belum ya. Karena masih mau berbekal, insya Allah. Jadi teman-teman sekalian saya muliakan, tuh siapa yang kepengen umurnya panjang, baik umur panjang itu memang umurnya yang panjang seperti pendapat sebagian ulama, atau bisa juga yang umurnya berkah, dua-duanya sama-sama baik, kan gitu ya. Nah, kita kalau kepengen seperti itu maka sambunglah
sambung silaturahmi. Kaum kerabatmu baikin, saudara-saudaramu baikin, gitu. Kemudian yang kedua fadilahnya lagi teman-teman saya sekalian, fadilahnya adalah untuk memberkahi rizki. Kenapa sih Nabi nyebutnya urusan rezeki sama urusan umur? Karena ini memang nih yang paling banyak diminta sama hamba-hambanya terhadap urusan dunia. Kita kalau urusan dunia kan banyak minta gitu kan, pengen berpanjang umur, sehat badan, kan gitu. Nah nih, jadi teman-teman sekalian, ini juga Nabi Muhammad bilang siapa yang kepengen rizkinya lapang dan umurnya panjang, hendaklah dia jaga hubungan dengan kerabatnya. Maka saudara sekalian, jagain hubungan, baikin sama saudara. Walaupun dia nggak berbuat baik lagi sama kita, nggak ada urusan. Kenapa gitu? Karena yang kita minta bukan balasan dari dia. Yang kita minta adalah balasan dari Allah. Berupa apa? Rizki yang berkah, umur yang panjang. Rizkinya lapang, rizkinya cukup. Kalau lagi perlu ada aja gitu. Nah nih, rizki yang berkah tuh bukan yang banyak gitu, yang ampe luber-luber, yang ampe duitnya kagak ada serinya, belum dipotongin duitnya. Bukan yang begitu teman-teman sekalian. Bukan yang kemudian ampe bisa kebeli gitu kan, pesawat terbang. Enggak yang begitu. Bukan yang rumahnya sampai orang kalau datang nyasar-nyasar, perlu pakai map di rumahnya, dari gedenya rumahnya. Enggak gitu. Jadi yang namanya rizki yang lapang, rizki yang berkah, rizki yang luas teman-teman saya sekalian, bukan yang kayak begitu. Rizki yang lapang yang dimaksudkan dengan silaturahmi ini bisa memperluas rizki kalau perlu ada. Kita kepengen pergi majelis nggak numpang sama orang, Allah kasih kendaraannya enak, betul nggak? Betul. Kita kepengen nggak diributin lagi sama tagihan sewa rumah, Allah kasih duitnya, gitu. Udah kepengen nih pergi haji, dikasih uangnya, gitu kan? Cukup. Waktunya kita pengen pergi kemana cukup. Aku pengen liburan, kemana? Indomaret. Itu bukan liburan. Waktunya pengen liburan kemana kayak gitu, jalan-jalan gitu ya, ada duitnya. Itu namanya rezeki yang lapang teman-teman saya sekalian. Pengen ganti tas, ada duitnya. Pengen ganti sepatu, ada duitnya. Pengen kawinan, ya, mau ngawinin anak, ya nih kan, pengen bikin pesta buat anak biar seneng, kan gitu ya Bu ya. Pengen buat cariin bajunya, beliin seperangkat perhiasannya, ada duitnya. Kenapa gitu? Suka nyambung silaturahmi. Nah tuh, jadi orang yang silaturahminya tersambungkan, kebutuhan-kebutuhan dunianya akan terpenuhi. Jadi nggak usah merasa percuma nih, nyambung silaturahmi percuma juga, begitu kan ya? Makanya teman-teman saya sekalian, orang yang kerjanya rebutan warisan sampai susah hidupnya gitu, itu malah kehidupannya jarang ada yang berkah. Coba deh berarti kurang aja bawaan. Kenapa gitu? Ya gitu sih orangnya, tukang rebutin warisan orang. Jadi biarin orang aja, kita jangan, gitu ya, kita jangan. Memperpanjang umur, memperbanyak rizki, apalagi dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara rahmat nih yang paling penting. Kita tuh dalam hidup tuh teman-teman saya sekalian, sebenarnya yang paling penting tuh bukan umur
umur panjang, bukan sehat badan, bukan. Yang paling penting kita dapat rahmatnya Allah. Betul apa enggak? Orang tuh kalau dirahmati sama Allah, apa sih dirahmati sama Allah? Dikasihanin sama Allah. Allah ngelihatnya nggak tega. Orang kalau dikasihanin sama Allah, dirahmati sama Allah, enak terus hidupnya, gampang terus hidupnya. Begitu, teman-teman saya sekalian. Waktunya ada kebanjiran, Allah karena sayang sama dia, ada aja gitu jalannya. Apa dia nggak kebanjiran? Kan begitu ya? Apa pas waktunya kebanjiran? Apa bu? Ada aja deh gitu, pindah rumah. Ya, ada aja cara Allah Subhanahu Wa Taala mudahin dia gitu. Ada aja. Dan teman-teman sekalian, bicara urusan banjir, mau kaya mau miskin, kalau kena banjir kena juga loh. Dan mau kaya mau miskin, kalau urusan banjir sumpek juga, kan begitu ya? Nah itu. Jadi teman-teman sekalian, yang diminta tuh bukan kaya, bukan banyak harta, bukan, akan tetapi rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kalau udah ngasih rahmat sama seseorang, Allah nggak tega sama dia, nggak tega. Dalam segala keadaan digampangin, dimudahin, diketemuin sama orang-orang baik gitu. Saat lagi perjalanan, begitu kan ya? Ketemunya sama orang baik-baik terus. Kenapa? Allah rahmat sama dia, Allah kesian sama dia, begitu kan? Lagi ngapain, Allah kesianin. Sedikit sekalian saya muliakan. Lagi bingung nih sebenarnya belajar nih sama siapa nih ya, yang bisa ngasih ilmu yang benar, bisa ngasih tahu yang benar. Allah ketemuin sama majelis-majelis yang benar-benar. Tapi majelisnya tuh susah, rada jauh, soalnya rumah saya di Bekasi. Majelisnya di Tebet, gitu kan ya? Gimana nih? Ketemu aja sama orang, tetangganya mau ikutan ngaji juga, punya mobil, gitu kan ya? Ayo udah barengan, ada aja teman-teman sekalian. Orang kalau dirahmati sama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bakal kasih kemudahan. Allah akan kasih kemudahan dalam berbagai macam urusan. Jadi orang kalau pengen dapat rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, bu, orang kalau dirahmati Allah nih, waktunya sakit ketemunya sama dokter yang baik, kan gitu? Ketemunya sama orang-orang yang mau bantuin. Tuh orang kalau dirahmati Allah, pokoknya urusan apa aja gampang, apa aja senang, apa aja enak buat mereka yang mendapatkan rahmatnya Allah. Nah Allah kasih karunia rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala tersebut buat orang-orang yang menyambung hubungan silaturahmi. Allah bakalan kasih pertolongan buat mereka yang selalu menyambung silaturahmi. Ada seorang sahabat, dia bilang, ya Rasulullah, saya ini Rasul baik sama saudara saya, tapi dia nggak baik sama saya. Aduh, nih curhat. Jadi itu ceritanya curhat di zaman dulu tuh ya. Orang tuh udah kenal curhat, dari nabi sampai ke ulama kerjanya curhatin aja. Dia bilang, wahai Rasul, saya ini udah baik sama saya punya saudara, tapi dia nggak baik sama saya Rasul. Saya ngebantuin dia, nyenengin dia, dia malah ngomongin saya di belakang, kagak enak dah saya. Gimana nih Rasul? Nabi Muhammad bilang, kalau emang bener yang kamu omongin, kadang-kadang soalnya itu cuma perasaan kita doang. Makanya Nabi udah bilang, kalau bener yang kamu omongin, kalau bener yang kamu omongin, itu sama aja dengan kamu sedang menyuapi saudara kamu pasir panas. Kita nyuapin saudara kita pasir panas, sembuhin. Dia kemudian bukannya nerima, tapi malah nyemburin, akhirnya malah kita yang nggak enak kan gitu ya. Teman-teman sekalian, Nabi mengibaratkannya seperti itu, tapi katanya Nabi, tenang, innallaha dhahirun 'alaik, Allah pasti akan selalu menolongmu. Gitu. Artinya bahwa walaupun kamu lagi dijahatin sama saudaramu, sama kerabatmu, tetaplah baik kepadanya, sebab di saat kamu baik sama saudara-saudara kamu, itu teman-teman sekalian, Allah nggak akan melupakanmu dengan kemudahan-kemudahan darinya. Nggak apa-apa, kita dijahatin sama keluarga kita, nggak apa-apa. Yang penting jangan kita yang berbuat jahat sama dia. Betul.
Walaupun teman-teman saya sekalian, kalau kita bilang, kenapa ya saya dijahatin mulu, coba dilihatin, jangan-jangan nih bukan kita yang dijahatin mulu nih, tapi kita yang selama ini kurang baik sama dia. Kadang-kadang emang suka ngelihatnya diri kita kan sama yang bagus-bagusnya aja, ya kan? Coba balikin, coba tanyain, saya kalau jadi saudara saya gituin dia, kira-kira enak gak ya? Selama ini apakah saya sudah pantas menjadi seseorang yang disayang sama saudara saya? Ternyata pas kita lihat, saya sih suka mikirnya kayak begini, saya kalau jadi orang lain ngadepin saya, bingung gak tuh? Gak bingung ya? Saya suka bayangin kalau saya jadi orang lain, nih, terus ngadepin orang namanya Halimah Idrus, kayak gini modelnya nih, kayak saya gini nih, kira-kira saya akan disayang atau disebelin? Nah itu saya suka mikirnya kayak begitu. Kalau buat melihat perlakuan saya kepada orang lain, saya ini kira-kira pantasnya disebelin apa disayangin, gitu kan ya? Gak usah nyaut, saya lagi mikir sendiri gitu kan. Kalau apa-apa tuh saya suka mikirnya kayak gitu. Nah ibu-ibu jangan mikirin saya, ibu-ibu mikirin diri ibu sendiri. Coba ibu bayangin, kalau ibu jadi orang lain ngadepin dirimu, kira-kira dirimu ini pantas disayang apa pantas disebelin gitu. Jelas? Nah, udah ya. Sebab orang tuh kalau misalnya dia udah buat baik sama orang lain, udah bener, tingkahnya udah bener, akhlaknya udah bagus, tapi ternyata kemudian orang tersebut tidak membalas kebaikannya, malah justru berbuat keburukan, nih sama Nabi Muhammad dikasih tahu, nggak apa-apa, kata Nabi, sebab Allah akan tolong kamu. Nggak usah minta pembelaan. Lagi ada ini nih, lagi ada apa namanya, slack sama saudara kita, gitu ya, lagi ada konflik sama saudara kita, jangan kemudian main kubu-kubuan, main perang antara Cina sama Amerika. Jangan teman-teman saya sekalian, ntar takutnya kena virus corona. Enggak usah, jangan. Jadi kalau kemudian ada yang nggak enak, dicarikan solusinya. Jangan kemudian kita main yang ini ngebloknya ke sini, yang ini ngebloknya ke sini. Jangan. Siapa yang mau diblok-blok itu saudara kamu, satu rahim sama kamu. Kamu sama dia pernah berada dalam rahim yang sama. Masa mau main kayak begitu? Jangan teman-teman sekalian, sambung. Kemudian fadilahnya yang berikutnya, ini fadilah urusan akhirat. Apa itu? Dukhulul jannah, masuk surga. Sebab Nabi Muhammad bilang, la yadkhulul jannah qati' rahim. Allah nggak akan masukin ke dalam surga orang yang selalu memutuskan silaturahmi, yang putusin silaturahminya dengan kaum kerabatnya, dijahatin keluarganya, dia nggak mau kenal saudaranya, putus hubungan sama saudaranya atau sama bibinya, sama pamannya, sama ponakannya, begitu ya. Nah ini teman-teman saya sekalian, Allah nggak akan masukin dia ke dalam surga. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir dari fadilahnya silaturahmi adalah, teman-teman saya sekalian saya muliakan, bakalan disambung hubungannya sama Allah. Inna rahim yata'allaq fima baina as-sama wal ard. Sesungguhnya rahim nih bergantung antara langit dan bumi. Tali hubungan silaturahmi ini bergantung antara langit dan bumi. Dan dia berkata, ya Allah, siapa yang menyambungku, sambungkanlah dia. Ya Allah, siapa yang memutuskan aku, maka putuskanlah dia. Dan teman-teman sekalian, kalau udah diputus sama Allah, ya Allah, kebayang kalau udah putus tuh kayak gimana rasanya? Nggak punya hubungan, tapi bukan sama orang, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah putusin, aku nggak peduli deh sama kamu. Ya Allah, serem bener.
Kalau dia susah Allah nggak mau bantu. Kalau dia dalam keadaan apapun Allah nggak peduli. Kesian. Hatinya selalu sengsara, hidupnya selalu menderita. Masya Allah. Walaupun kadang duitnya banyak, tapi ini hatinya nggak tenang terus-terusan. Kenapa? Allah udah putus hubungan sama dia. Dia kirain tuh hatinya nggak seneng karena dia kurang banyak jalan-jalan ke luar negeri. Waduh, di jalan mulu tuh luar negeri. Ternyata sampai di luar negeri sama aja ya, hatinya sumpek lagi. Masalahnya bukan karena kurang banyak jalan-jalan, tapi masalahnya karena Allah udah putusin talinya dengan orang tersebut. Kenapa dia putus talinya sama Allah? Karena dia memutuskan talinya sama saudaranya. Karena dia memutuskan hubungan dengan kaum kerabatnya. Nah, nih makanya teman-teman sekalian, ya kita kepengen biar Allah Subhanahu wa taala tolong kita kepengen biar Allah kasih berkah harta kita pengen biar Allah kasih berkah umur kita pengen Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita dimanapun, dan nanti kelak di hari akhirat Allah masukkan kita ke dalam surga. Untuk semua fadilah-fadilah besar-besar tersebut, sambung kekerabatanmu, sambung hubungan dengan saudara-saudarimu. Insya caranya gimana sih? Nih yuk kita pelajarin gimana caranya nyambung hubungan tali silaturahminya sama saudara kita tuh. Mestinya perlakuan kita kayak gimana? Teman-teman sekalian, 3 aja dah biar gampang ngingetnya. 1 takwa, 2 cinta, 3 doa. Nah nih gampang, akhirannya A semua. 1 apa tadi? 2 apa? 3 takwa, cinta, doa. Nih 3 hal teman-teman sekalian. Yang pertama takwa, kerjain perintah Allah, jauhin larangannya. Sama saudara kita, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada atau tidak adanya dia. Jangan sampai di saat kita lagi barengan sama dia, kita sanjung-sanjung saudara kita puji-puji saudara kita, giliran kita nggak di depan dia, kita omongin dia. Itu namanya kamu tidak bertakwa. Yang takwa sama Allah Subhanahu wa taala, jangan hak dia kita ambil walaupun dia nggak tahu. Teman-teman saya sekalian, punya adik misalnya nih, punya adik ketika waktunya yatim, maksudnya dia masih kecil, teman-teman saya sekalian, orang tua kita udah nggak ada, misalnya gitu ya. Kalau kita makan hartanya dia, hartanya si adik kita nih, dia nggak tahu sekalipun. Akan tetapi teman-teman saudaraku sekalian, dia tahu, dia nggak tahu, Allah tahu. Maka bertakwalah kepada Allah dalam urusanmu dengan kerabatmu. Dia nggak tahu, nggak apa-apa, Allah tahu. Saudariku sekalian, bertakwalah kepada Allah. Berbuat baiklah, nggak dihargai, nggak apa-apa, karena masalahnya bukan antara kamu sama dia, antara kamu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya, yang takwa sama Allah. Jagain aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa ta'ala kasih. Tahukah dia, tidak tahukah dia, tetap aja Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Lagian ya teman-teman sekalian, kalau bukan kita yang nyayangin saudara-saudara kita, siapa lagi? Apalagi kalau orang tua udah nggak ada, kan begitu? Yang orang tuanya masih ada aja kayak saya gitu, saya ngerasanya tuh kalau bukan saya nyayangin saudara saya, siapa lagi? Betul apa enggak? Adik-adik saya, adik saya, kakak-kakak saya, paman bibi saya, ponakan-ponakan saya. Kalau bukan kita yang nyayangin, siapa lagi? Kalau kemudian dia nggak dapat kasih sayang kita, saudaranya, takutnya dia fakir kasih sayang. Orang yang fakir kasih sayang nggak bisa nyayangin orang lain, makanya nyusahin mulu. Halo?
Kenapa ya Ustaz? Ada orang tuh ya ampun nyebelin banget. Kayaknya tuh dia selalu merasa dirinya tuh paling sengsara, paling susah, paling begini, paling begitu. Gitu. Aduh ya ampun susah banget dihadapinnya. Tahu kenapa? Karena dia orang yang kurang kuota kasih sayangnya. Ini teman-teman kalau urusan kuota ini langsung ngerti nih. Jadi kurang kuota kasih sayang, jatah kasih sayangnya dia kurang. Gimana dia mau bisa memberi kasih sayang kepada orang lain kalau dianya sendiri kurang? Makanya karena dia sendiri kurang kasih sayang, akhirnya kemudian dia nggak bisa nyayangin orang, teman-teman sekalian. Karena dia sendiri kurang jatahnya. Kasih sayang itu seperti zakat, baru bisa kamu kasihkan kepada orang lain, kamu tebar kepada orang lain kalau kamu sendiri punya lebih dari nisabnya. Saudara-saudari kita, kuota kasih sayangnya dari siapa kalau bukan dari kita, kalau keluarganya? Betul, betul. Anak-anak kita kan kuota kasih sayangnya dari kita. Saudara-saudari kita kasih sayangnya dari kita. Jadi kalau melihat anak kita nyebelin banget nih, nggak bisa sayang sama orang, berarti kurang kasih sayangnya. Kamu jangan marahin dia, marahin diri sendiri. Saya kurang nih kasih sayang sama dia nih. Kok bisa nih anak kita kayak begini modelnya? Maka teman-teman sekalian, saya muliakan, kuota kasih sayang dari saudara-saudari kita, kita ikut ambil bagian untuk memenuhinya. Jangan malah minta kuotanya dipenuhin sama saudara kita. Kita cukup dewasa untuk berusaha menebarkan kasih sayang kepada orang lain, bukan sebaliknya. Insya Allah. Gitu ya, teman-teman sekalian, begitu. Itu satu. Jadi muamalahlah kepada saudaramu dengan takwa. Yang kedua, muamalahlah pada saudaramu dengan cinta. Gimana sih cinta? Ya disayangin, yang tua dihormatin, yang kecil disayangin, sama keluarga gitu dihargain, disambungin, yang kurang ya ditambahin. Kurang apaan? Macem-macem. Bisa kurang uang, bisa kurang ilmu, kan gitu ya? Bisa kurang apa lagi? Kasih sayang tadi, tambahin gitu. Kasih perhatian sama saudara gitu. Jadi sekalian, kayak perlu deh. Apalagi nih udah tua-tuaan gini kan, kadang tinggal jauh-jauhan. Betul nggak? Kayak perlu sekali-sekali gitu kan, kamu telepon saudara kamu, sekedar nanya kabar aja. Biasanya memang kalau nggak biasa ngerjain kayak begitu, orangnya suka nanya, ada perlu apa nih? Itu, halo, betul. Teman-teman sekalian saya muliakan. Nah kalau dia nanya kayak begitu, bilang nggak ada apa-apa, cuman kangen. Tuh kerjain, insya sama saudaramu, sama kakak adekmu, teman-teman saya sekalian, telepon. Kalau enggak, temuin, bawa hadiah. Kan itu kan, ada apaan sih nih, kayak orang mau lamaran aja, pakai segala seserahan. Bilang dia kangen, masya Allah. Kemarin tuh pas lagi belanja, ada kelihatan kerudungan nih, kayaknya cakep nih buat kamu nih, gitu kan ya. Kemarin tuh pas lagi ini, kayaknya saya kelihatan ada ini, kayaknya kamu suka nih kan, ini makanan kesukaan kamu. Girang teman-teman sekalian, seneng. Orang digituin seneng. Maka yuk, kita jangan berbuat kayak begitu sama orang kalau ada maunya doang. Iya kan? Sama saudara kita ada maunya juga. Maunya kita nggak kelihatan. Maunya kita rahmatnya Allah. Maunya kita kasih sayang Allah. Maunya kita pertolongan Allah. Maunya kita biar kita lapang rizki, biar kita panjang umur. Banyak maunya noh. Banyak maunya. Maka kerjakan yang Allah Subhanahu wa taala mau.
Kerjain, insya. Tunjukin cinta, teman-teman sekalian. Tunjukkan cinta. Dan orang tuh bahasa cinta itu memang beda-beda sih ya setiap orang. Ada yang bahasa cintanya dengan kata-kata. Kayak yang saya pernah sampaikan dalam urusan anak. Bahasa cintanya orang tuh termasuk anak kita, suami kita, saudara-saudari kita, orang-orang yang kita sayang itu teman-teman sekalian, bahasa cintanya beda-beda. Ada yang bahasa cintanya dengan kata-kata. Nah kalau kayak begitu, kita lihatin nih saudara kita nih. Oh dia bahasa cintanya dengan kata-kata. Sampaikan kepadanya kata-kata yang bagus-bagus, yang manis-manis. Gitu kan? Ya Allah saya tuh beruntung banget deh punya saudara kamu. Gituin. Gitu ya. Tapi itu bohong Ustazah. Karena saya gak merasa kayak gitu. Kalau kamu merasa kayak begitu, kamu harus bertanya sama dirimu. Kenapa kok bisa nggak merasa beruntung punya saudara dia? Jangan-jangan dia juga merasa kayak begitu sama kamu. Kan itu ya. Sedikit sekalian saya muliakan, sampaikan bahasa-bahasa yang indah sama saudaramu itu. Saya beruntung punya saudara seperti kamu. Ya ampun, kalau nggak ada kamu kayak susahnya kayak apa nih saya? Gitu kan ya? Susahnya apa? Pasti susah banget nih saya kalau nggak ada kamu, masya Allah. Gituin teman-teman saya sekalian. Saudaramu perlu dengar kayak begitu. Saudaramu perlu dengar kayak begitu. Saya kangen, saya sayang. Kamu adalah saudara terbaik yang saya punya. Begitu kan ya? Jangan terus banding-bandingin sama yang lain-lain. Kalau sama dia itu saya kurang gimana? Tuh. Jangan gitu, maksudnya sampaikan bahasa-bahasa yang indah. Kalau bahasa cinta dia adalah bahasa kata-kata. Ada juga yang bahasa sentuhan, gitu kan ya? Kita punya adik tuh seneng kalau disentuh, seneng dipelukin, gitu kan ya? Misalnya gitu. Tapi ya ada umur-umurnya juga, teman-teman saya sekalian. Kita punya abang main cium-cium. Nah gitu juga kan gitu. Ada juga yang bahasa cintanya itu adalah dengan hadiah. Kata Nabi Muhammad, tahadau tahabu, saling beri hadiahlah kalian, maka kalian akan timbul cinta. Kemudian lagi ada yang bahasa cintanya adalah pelayanan. Maksudnya kita bantuin, kita ikut mikirin, gitu ya. Kita ikut mikirin, kita ikut bantuin, gitu ya. Nah, ada tuh yang kayak begitu. Maka silahkan lihat-lihatin. Ada juga yang bahasa cintanya adalah waktu. Waktu. Dia senang kalau bisa barengan, gitu kan ya. Waktu bahasa cintanya. Nah ini maka teman-teman sekalian, kita berikan tiap orang cinta kita kepada mereka ya secara umum sih kata-kata dan hadiah. Nah itu memang yang secara umum menunjukkan kasih sayang selain daripada bantuan berupa moral, gitu kan ya. Lagi ada yang sakit, nah kita kasih support, kita kasih dukungan, gitu kan ya. Jangan pas saudaranya sakit, paman bibinya sakit, kita bilangin, bener sih bilanginnya, Bi, kemarin tuh saya diajarin mau Ustazah Halimah, katanya kalau sakit kita disuruh baca kulhu 200 kali sehari. Katanya nih, kalau kita sembuh dosa-dosa kita diampunin. Kalau bibi mati, bibi mati dalam keadaan syahid. Bibinya tinggal bengong aja. Tapi kan saya sakitnya cuman flu. Siapa tahu virus corona. Ya Allah, ini sih minta diapain ponakan kayak begini. Nah gitu ya. Nah nih yang perlu dukungan kita dukung, perlu support apa aja yang bisa kita kerjain, kita kerjain. Gak ada yang hilang. Tidak ada yang hilang. Semua kebaikanmu tidak ada yang hilang. Teman-teman saudaraku sekalian, tidak ada yang hilang. Dari dunia sampai di akhirat. Bahkan saya dapetin sebuah hadis, ada beberapa dosa yang segera dibalasnya di dunia sebelum di akhirat. Uququl walidain, durhaka sama orang tua. Yang itu kita lihat kan, durhaka sama orang tua cepet banget balasannya. Birru abakum tabirrukum abnaukum. Berbaktilah kamu sama orang tua, anak-anak kamu bakalan bakti sama kamu. Itu balasannya paling cepet banget.
Mau dosa, mau pahala sama aja, sama-sama cepatnya. Bakti sama orang tua dibalas sama Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebaikan di dunia. Durhaka sama orang tua cepet banget dibalas sama Allah Subhanahu wa taala dengan kedurhakaan. Yang kedua, teman-teman saudara sekalian, dosa yang dipercepat balasannya di dunia sebelum di akhirat, al-zulm, kezaliman. Makanya yang bakar-bakar hutan, yang korupsi, berbuat keboliman kepada rakyat, nggak usah khawatir, liatin aja dari dunia sebelum di akhirat Allah pasti sudah akan kasih DP balasannya dari dunia sebelum di akhirat. Itu yang segitu bahayanya, segitu kita lihat kehidupannya nggak enaknya luar biasa, disebabkan karena kebolimannya kepada orang, karena korupsi dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, nih baru dunia kita lihat, ya Allah sengsaranya, naudzubillah, tuh baru DP nggak nyampe 2,5%. Di akhirat lebih lagi balasannya, naudzubillah min dzalik. Yang ketiga, katanya Nabi Muhammad, dosa yang dipersegerakan balasannya dunia sebelum akhirat. Pertama tadi durhaka orang tua, yang kedua kezaliman, yang ketiga silaturahim yang diputuskan. Qat'ur rahim, memutuskan hubungan silaturahim. Disengsarain kamu sama Allah Subhanahu wa taala kalau kamu selama ini selalu berbuat jahat sama saudara-saudara kamu. Kesianin diri sendiri, maka berusahalah untuk berbuat baik sama kaum kerabat kita. Jadi tuh, 1 takwa, 2 sayangin saudaranya. Ini mesti dirubah persepsinya. Kalau selama ini kita sebel mulu sama dia, dirubah persepsinya, rubah. Dia adalah kakak saya, dia adalah abang saya. Kami pernah berada dalam rahim yang sama. Kami dilahirkan sama orang tua yang sama. Dia adalah adik saya. Dia adalah orang yang dilahirkan dari rahim yang sama. Dia adalah ponakan saya, anak saudara saya. Dia adalah paman bibi saya, saudaranya bapak ibu saya. Kalau saya nggak bisa sayang sama dia, siapa saya? Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Orang yang bisa sayang sama orang lain pasti disayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita jangankan sama orang lain, sama saudara kita nggak bisa sayang, pasti nggak disayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yuk teman-teman sekalian, berusaha kita sayangin saudara kita. Pandangin wajahnya, sayangin dia, sampaikan kata-kata yang baik. Kalau dia selama ini begitu menyebalkannya, tanyakan pada diri sendiri, berarti nih kuota kasih sayang saya selama ini belum bisa beri. Kasih kuota kasih sayang tersebut kepada mereka. Penuhi teman-teman saudara sekalian, sekeluarga bantu-bantu buat penuhin kuota kasih sayang dia, maka kamu akan lihat nanti. Beri perhatian, beri kasih sayang, gitu. Insya Allah. Dan yang terakhir, doa. Punya saudara belum mau sholat, doain. Punya saudara jahat sama bininya, doain. Punya saudara nggak patuh sama suaminya, doain. Kan itu ya? Punya saudara, ya Allah, kalau mukulin anak-anaknya, ya ampun, pakai rotan. Doain. Selain daripada tegur dengan cara baik-baik. Nah, yang ketiga ini juga bukan main-main teman-teman sekalian. Doain. Seperti yang sering saya sampaikan, doa tidak pernah hanya sekedar, ia adalah semua yang kamu perlukan. Doa tidak pernah hanya sekedar, saya nggak bisa ngapa-ngapain kecuali doa. Bukan sekedar, doa tuh nggak pernah sekedar. Doa adalah semua yang kita perlukan teman-teman sekalian. Doa terus. Kita punya saudara nggak baik, doain terus. Kita punya saudara nih, misalnya ada yang jadi pejabat tapi tukang korupsi, doain terus. Kita punya saudara kena narkoba, doain terus teman-teman sekalian, terus. Kita punya saudara sholatnya belum rapi, doain terus. Kita punya saudara auratnya belum ditutup rapi, doain terus. Bukan dengan dikata-katain.
sayangin. Ada satu hari orang nunjukin sama saya foto, ustazahnya lihat, saya liatin serem bener, pakai baju renang, pegang botol bir di depan perempuan, di depan kolam renang. Saya bilang, saya nggak mau lihat, aurat kan. Dia bilang, ustazah, ini saudara saya. Kayak gimana hati nggak sedih liatnya ustazah. Ya Allah. Dia udah kabur dari rumah ustazah, udah nggak ada lagi bersama dengan kami kakak-kakaknya. Orang tua kami meninggal dunia, dia kemudian jadi kayak begitu. Mungkin merasa sedih, merasa nggak ada lagi yang sayang sama dia, kabur dari rumah. Kami nggak bisa ngubungin siapa-siapa. Satu hari saudaranya kirimin foto, temennya kirimin foto ini. Kita cari ustazah, nggak ketemu. Apa yang harus dilakukan? Saya bilang sama dia, tetap cari, satu, kedua doain, ketiga saya bilang kalau nanti ketemu, yang insya Allah nanti ketemu, saya bilang nanti kalau kamu ketemu jangan pernah singgung-singgung masalah aurat dia, sholat dia, ibadah dia. Tapi sepanjang waktu di saat dia bersama dengan kamu, saya bilang bersama dengan entah siapapun dari saudaranya, penuhin kasih sayang dia. Tanyain kamu gimana kabarnya, sehat apa enggak, apa yang sakit, misalnya kayak gitu ya. Udah makan apa belum, kamu pengennya gimana, bagaimana perasaanmu, dan seterusnya. Saya sampaikan kenapa orang bisa begitu sedih, begitu menyebalkan, begitu terjerumus dalam jurang maksiat dan sebagainya. Karena dia merasa hatinya itu begitu banyak yang nggak enak teman-teman sekalian. Hati ini kayak tempat. Kalau kamu banyak penuhin sampah yang dimasukin, lama-lama busuk, baunya busuk, dan itu akan tampak dari perlakuan yang tidak baik. Maka kalau ngelihat orang pelakuannya kurang baik, berarti kalau memang hatinya banyak sampah. Nah, gimana biar sampahnya itu keluar? Kan gitu. Gimana biar hatinya nggak banyak sampah? Dikeluarin. Gimana caranya? Oke, jangan dipendem apa-apa itu ya. Apa tuh jangan dipendem. Curhat gitu ustazah. Curhat ke orang lain. Enggak harus kayak begitu, teman-teman sekalian. Kalau bisa belajar berilmu biar bisa mengolah perasaan hati sendiri, itu lebih bagus. Kalau enggak, sekurangnya curhat kepada Allah, kepada Rasulullah. Banyak baca sholawat. Itu bentuk kamu keluarin apa yang ada dalam hati. Sambilan, Rasul, kok saya sedih banget ya Rasul, tolongin dong Rasul, nih hati biar baik, hati biar benar, gitu. Atau ke Allah, kan itu ya Allah, nih hambamu nih ya Rabb, kok hati saya kayak gini ya, kok kesel mulu nih, kok ini mulu nih, tolongin ya Allah. Jadi tiap kali ada masalah jangan pendem, akhirnya kemudian jadi numpuk tuh sampahnya, isinya cuma sampah hati ini. Jadi yang dikeluarin hanya sampah. Saudaraku sekalian saya muliakan, dapat berapa bulan kemudian datang lagi sama saya tuh orang. Dia bilang, ustazah, saudara saya udah ketemu. Saya bilang gimana? Ya Allah ustazah, sedih banget tuh ustazah. Jadi ini kami dapat telepon dari temennya dia. Nah pokoknya dah. Katanya kamu saudaranya ini, iya, gitu kan? Tuh liatin saudara kamu, adik kamu, dia bilang dikasih tahu alamatnya. Pergiin. Ternyata itu adalah bekas hotel. Udah kumuh, udah kusam, udah jadi tempat kosong. Bekas hotel tuh bekas kantor gitu. Jadi satu bangunan yang udah nggak kepake, gitu kan? Yang sebenarnya teman-teman sekalian angker gitu. Maksudnya kan kayak jadi langsung mikir Menara Saidah nih. Bukan. Ngomong angker langsung gitu ya.
Sedikit sekalian, akhirnya dia bilang, pergiin ustazah, saudara saya ustazah, ya Allah, lewatin tempat-tempat yang benar-benar kumuh dengan maksudnya gedung itu ya, gedung itu tuh udah yang benar-benar bau kencing, kayaknya ada orang gila juga tinggal di situ, ada orang narkoba ini apa segala macem. Dia bilang sampai kakak saya dikasih lihat gitu kan, tanya-tanya sama orang di situ yang lagi narkoba, lagi apa gitu. Dia bilang kenal nggak sama ini gitu kan. So, akhirnya ada yang ngasih tahu juga. Dia bilang dia buka satu kamar, adeknya nih udah berbusa-busa tanpa ada selembar benang pun di tubuhnya. Narkoba, overdosis, teman-teman sekalian, dalam keadaan udah kayak begitu. Dia ambil sama dia, itu buka dia laki-laki kan, dia bukain sebagian bajunya, pakai nutupin si adeknya, dia ambil adeknya udah kurus, padahal cantiknya luar biasa, kurus, dia ambil sama dia, dibawa ditaruh gitu, dibopong sama dia tuh si adeknya, bawa pergiin ke rumah sakit. Teman-teman sekalian, saya bilang sama dia, udah deh kamu tinggal kerjain apa yang saya sampaikan waktu itu, yang sekarang udah ketemu. Nah, saya sih berharap dengan saya ceritakan kita doain bareng-bareng, mudah-mudahan bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena teman-teman saya sekalian, apalagi kok orang tua udah meninggal dunia, anak-anak jadi beban mereka. Kan begitu ya? Kalau kemudian anak pada nggak akuran, anak pada beranteman, anak pada berada di jalan yang salah, itu orang tua dalam kuburnya sedihnya luar biasa. Sedihnya luar biasa. Ibu bayangin aja sekarang, yang pada punya anak, ibu udah meninggal dunia, anak-anak kemudian nggak akur, saling mencelakakan satu sama lain, saling nggak peduli sama lain, kayak apaan sedihmu. Nah, maka teman-teman sekalian, yuk kita sambung kerabatan kita sama saudara kita, tunjukin sayang kita sama dia, tunjukin betapa dia berharga buat hati kita, betapa dia adalah hadiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kita. Kalau dia sedang menyebalkan, itu adalah disebabkan karena banyaknya sampah-sampah yang ada di dalam hati dia. Keluarin. Jadilah tempat curhat yang baik baginya. Bagaimana perasaanmu, Dek? Bagaimana perasaanmu, Kak? Ayo Kak, cerita sama saya Kak. Nggak apa-apa kok Kak, saya nggak akan menghakimi, saya nggak akan berbuat buruk sama kamu. Ayo coba gimana? Tanyain. Jadilah sahabat yang baik buat saudaramu. Seperti yang tadi saya sampaikan, nggak ada yang hilang. Allah talinya akan terulur untukmu. Allah Subhanahu wa taala akan membuatmu berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala selagi kamu menebarkan kasih sayang kepada siapapun yang ada di atas muka bumi ini, terutama mereka-mereka yang masih kerabat sama kita. Doain terus saudara-saudaramu. Saat kamu berada dalam tempat-tempat yang mustajab, doain. Maka ya teman-teman sekalian, kita akhiri majelis kita dengan kita baca suratul Fatihah sambil masing-masing bayangin saudara-saudaranya, sambil masing-masing bayangin ponakan-ponakannya, bayangin kaum kerabatnya, sambil minta sama Allah, ya Allah sayangi aku dan sayangi mereka semua. Ya Allah, limpahkan keberkahan-Mu padaku dan kepada mereka semua. Ya Allah, saudara-saudara saya, ya Allah, kasihani mereka ya Allah. Berikan jalan hidayah-Mu untuk kami semua ya Allah. Jadikan kami sebaik-baik saudara bagi saudara-saudara kami, sebaik-baik bibi bagi ponakan-ponakan kami, sebaik-baik nenek bagi cucu-cucu kami, sebaik-baik ponakan bagi paman bibi kami. Jadikan kami ya Allah hamba yang tercinta di sisi-Mu ya Allah. Jadikan kami perempuan-perempuan yang soleha. Kami tahu hidup kami adalah ujian. Mampukan kami untuk dapat menjalaninya dengan cara yang terbaik. Ya Allah, jika selama ini kami gagal menjadi saudara yang baik bagi saudara-saudari kami, ya Allah, di sisa umur yang ada, jadikan kami saudara yang baik bagi kaum kerabat kami ya Allah. Jadikan kami ya Allah saudara yang baik bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami ya Allah.
Jadikan kami hamba-Mu yang solehah. Jadikan kami ibu yang solehah. Jadikan kami anak yang solehah. Yang jadi istri, jadikan dia istri yang solehah. Allahumma ya Allah, kepada Engkau kami mohon, pandang kami semua dengan pandangan kasih sayang. Ya Allah, dosa-dosa kami dengan kaum kerabat kami, kata-kata kami yang tidak menyenangkan bagi mereka, bentakan, omelan, dan apapun dari perlakuan-perlakuan kami terhadap saudara-saudara kami mohon padamu, ampunilah pada saat ini juga ya Allah, dan izinkan kami menjadi saudara yang baik bagi saudara-saudari kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, penuhkanlah hati kami dengan kasih sayang. Dengannya kami dapat menyayangi siapapun. Ya Allah, penuhkan hati saudara-saudari kami dengan kasih sayang. Dengannya mereka dapat menyayangi siapapun. Ampuni dosa kami, ampuni dosa mereka ya Allah. Tutupi aib-aib kami, tutupi aib-aib mereka ya Allah. Bawa kami ke jalan-Mu, bawa kami semua ke jalan-Mu ya Allah. Dan kumpulkan kami bersama dengan mereka kelak di hari akhirat nanti ya Allah. Ala hadihi niyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal